Lebih lengkap kita bahas soal pidato Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR bersama anggota Komisi 11 fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam. Ada juga politisi PDI Perjuangan yang bersama saya di studio, ada Bang Ansy Lema. Malam Bang Ansy. Malam Audrey. Dan ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam Audrey. Oke, pertanyaan saya mau ke Bang Ansy dulu. Bang Ansy, kalau tadi ada beberapa catatan dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa angka pengangguran sejauh ini sudah turun, kemudian juga perekonomiannya tumbuh. Tapi dari kalau partai penyeimbang ya sekarang disebutnya, partai penyeimbang PDI Perjuangan melihatnya ini sebenarnya realita atau apa yang menjadi sorotan? Karena banyak juga pihak yang kemudian menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak sebesar ini. Ya Audrey, sebelum saya mengomentari soal isi ataupun juga substansi dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo, betul PDI Perjuangan setelah Kongres di Bali itu menegaskan posisi politiknya sebagai partai penyeimbang. Maksudnya tentu tidak koalisi, tidak oposisi, posisinya di luar kekuasaan tetapi bersikap proporsional. Kalau memang kebijakannya pro rakyat tentu kami dukung, dan kalau tidak pro rakyat tentu kami akan memberikan kritik-kritik konstruktif. Karena apa? Karena memang sejatinya partai politik ini kan adalah sokoguru kedaulatan rakyat, instrumen perjuangan untuk mengawal pemerintahan. Dan kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, beliau menyebut soal capaian-capaian dalam misalnya penciptaan lapangan pekerjaan. Tentu kami ingin melihat angka-angka yang diinsert dalam pidato tadi. Kita tahu bahwa dalam Asta Cita itu pemerintahan Presiden Prabowo menyebutkan target selama masa kepemimpinannya itu akan menciptakan setidaknya 19 juta lapangan pekerjaan. Dan disebutkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, 7-8 bulan ini sudah tercipta 1,9 juta. Tetapi kalau kita melihat di masyarakat hari-hari ini, justru beberapa waktu lalu itu gelombang job seeker atau para pencari kerja itu sangat banyak. Dan kalau kita lihat hari-hari ini yang kita rekam, berbagai informasi yang kita tangkap, kita lihat bahwa tingkat daya beli masyarakat juga semakin melemah, bahkan kemudian memunculkan ya komentar-komentar yang mungkin bernada jokes, tetapi punya pesan yang sangat dalam, ya seperti disebutkan Rojali, rombongan jarang beli, atau Rohana, rombongan hanya nanya-nanya ketika ke pasar atau ke swalayan atau ke mall. Artinya dari pidato Pak Presiden tadi? Tentu kita ingin betul-betul Presiden tidak hanya berpidato dalam konteks verbal, tetapi juga menunjukkan bahwa penciptaan 1,9 juta lapangan pekerjaan itu terserap ke sektor apa saja. Angkatan kerja itu diserap di sektor apa saja. Sektor otomotif, sektor pertanian, sektor jasa, apa saja. Kami ingin melihat itu. Dan sebarannya ada di detailnya seperti apa. Itu sama juga seperti yang tadi Presiden mengatakan bahwa investasi di semester 1 itu naik sekitar 13%. Dengan angka itu sekitar 900-an triliun lebih. Nah, kami juga ingin melihat sebenarnya investasi yang ada di Indonesia atau masuk ke Indonesia itu di sektor-sektor ekonomi apa. Dan menyerap apakah 1,9 ini juga punya keterkaitan dengan ya investasi yang meningkat sampai 13% itu. Nah, angka-angka ini belum dijelaskan secara detail karena kami tidak melihat ada derivasinya. Nah, kalau detailnya lebih baik kita tanyain aja ke partai Pak Prabowo ya, Partai Gerindra, ada Pak Wihadi. Pak Wihadi ini mungkin mewakili juga ya, PDI Perjuangan ingin tahu nih sebenarnya detail-detail pencapaiannya seperti apa sih, seperti tadi angka pengangguran yang turun, tapi kemudian muncul di mana-mana fenomena Rojali, kemudian juga pencari kerja yang banyak sekali ini bertebaran untuk mencari kerja tapi belum mendapatkan pekerjaan, Pak Wihadi. Iya begini, jadi angka yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan berdasarkan angka dari data BPS. Nah tentunya BPS ini kan mempunyai survei terhadap tingkat daripada pengangguran. Dan kalau kita melihat juga bahwa apa yang dengan investasi itu juga kita melihat bahwa data daripada BPS. Kalau kita melihat dari semua yang ada saat ini, memang kalau kita fakta di lapangan yang disampaikan tadi mengenai masalah adanya Jok Rojali, Rohana, ini kan kita bicara mengenai masalah bagaimana di level kita memang pada saat yang kemarin, apakah memang mereka-mereka itu adalah pada saat mereka yang harus konsumtif. Tapi kalau kita lihat daripada data yang ada,
itu adalah kita belanja rumah tangga, bukan belanja konsumtif. Kalau kita bicara Rojali ini kan bicaranya adalah di mall, yang mereka mungkin bicarakan bukan barang-barang konsumtif, barang-barang yang berkonsumsi untuk rumah tangga. Kalau kita melihat kan pertumbuhannya di barang-barang konsumsi rumah tangga. Justru kita melihat bahwa Pak Prabowo itu memberikan stimulus, 2 kali stimulus, itu kurang lebih sekitar 57 triliun. 57 triliun stimulus itu diberikan adalah untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya beli. Kita melihat bahwa di situ kita ada diskon listrik, kemudian juga jalan tol, transportasi, kemudian kita juga melihat adanya bansos. Nah, ini kan berarti kita melihat bahwa memang segmen saat ini, kalau kita melihat segmen yang di bawah atau segmen yang kita melihat bahwa segmen yang memang perlu diberikan stimulus. Kalau saat ini kita melihat tentang investasi, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi itu meningkat cukup tajam. Dan kemudian juga di daerah Bintan menunjukkan angka pertumbuhan ekspor. Nah, ini semuanya sebenarnya data-data ini kan data-data yang kita dapatkan adalah dari BPS. Nah, kalau kita melihat saat ini, memang posisinya adalah posisi yang memang apakah memang dahulu ini yang daya beli menurunnya ini memang apakah dulu tidak menjadi suatu bubble yang sekarang ini adalah real kita bicara gitu kan. Nah, ini kan kita juga melihat mereverse pada saat ini, pada saat dulu. Pak Wihadi, tapi bagaimana juga tadi dengan meningkatnya daya beli untuk di bidang rumah tangga begitu, tapi satu sisi juga pencari kerja banyak sekali atau bahkan yang misalnya terkena PHK juga banyak sekali ini. Nah, sekarang begini, sekarang kita bicara bahwa yang sekarang terekspos itu adalah memang pengangguran yang hilang kerjaan. Tetapi bahwa saat ini pemerintah tidak pernah juga atau mungkin pada saat ini pemerintah harusnya juga mengekspos juga bahwa berapa industri yang terbuka, industri yang membutuhkan tenaga kerja baru, dan ini kan sekarang kita melihat bahwa kalau job seeker kan kita melihat bahwa di sini adalah memang ada kita melihat di situ ada fresh graduate yang kita memang harus diberikan untuk pemberian daripada pekerjaan. Tapi minimal bahwa dengan adanya job seeker, artinya memang lapangan kerja itu masih terbuka. Bukan berarti bahwa tidak ada, justru kalau kita melihat kalau tidak ada job seeker justru itu menjadi bahaya karena ada job seekers dan di situ ada yang namanya mereka yang mencari job seekers, berarti memang ada dulu yang memang pengangguran yang dulu yang memang harus sekarang mencari karena sekarang ada kesempatan untuk dibuka. Dan kita lihat juga bahwa program Pak Prabowo kalau kita katakan tadi memang tidak terlihat secara di atas di posisi level menengah ke atas karena kita melihat bahwa saat ini dengan adanya makan bergizi itu tentunya lapangan kerja juga lapangan kerja juga akan terbuka. Oke, tapi tadi juga sempat mendapat sorotan juga dari Mbak Puan, Ketua DPR, yang juga tadi menyoroti soal banyak sekali kritikan yang dikemas secara gengsi ya, lebih muda begitu. Contohnya ada hashtag kabur aja dulu, Indonesia gelap, dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Usman sendiri, ini sebenarnya sebagai bentuk keresahan seperti apa? Karena tadi kan sebenarnya Pak Presiden sendiri juga sudah mengatakan bahwa capaian kita luar biasa, ada pertumbuhan yang tumbuh begitu, kemudian juga angka pengangguran menurun. Tapi di satu sisi tadi ada kritikan dari Ketua DPR bahwa ada hashtag kabur aja dulu, kemudian juga Indonesia gelap, yang ini juga menjadi kritikan dari anak-anak muda. Ya, ini ke saya. Mas Usman dulu, Pak Wihadi. Ya, sebenarnya yang perlu diingat kembali kan Presiden Prabowo berjanji untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa 8% itu bisa dicapai. Tetapi memang situasi ekonomi secara global memang sedang melambat. Kalau kita lihat di tingkat regional saja, misalnya perkiraan ekonomi paling tinggi itu 3,5 sampai 3,6% atau 4,2%. Sementara beberapa negara besar bahkan mengalami krisis. Amerika bahkan sampai minus, Inggris sampai kehilangan pekerjaan 100.000 orang. Kemudian juga Prancis mengalami kontraksi ekonomi, bahkan Jepang yang industrinya sangat besar juga mengalami kontraksi ekonomi. Jadi memang secara global hampir mustahil capaian-capaian ekonomi itu bisa terpenuhi gitu. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak punya masalah. Dalam pidato tadi jelas ada korupsi di sektor BUMN, BUMD misalnya gitu. Pertanyaannya kan apa yang sudah dilakukan? Yang kedua dalam soal hak asasi manusia. Tidak ada misalnya pesan-pesan yang jelas tentang bagaimana negara mau menyelesaikan problem hak asasi manusia. Misalnya pelanggaran HAM
berat di masa lalu. Tidak satu kata pun yang muncul di sana. Nah, di luar soal pelanggaran HAM masa lalu, Presiden juga mengatakan tentang kritik, silakan kritik lanjutkan, silakan itu buat koreksi. Itu seolah-olah itu biasa, tapi sebenarnya itu bertolak belakang dengan sikap-sikap Prabowo yang berulang-ulang mengatakan, melontarkan pernyataan-pernyataan yang negatif, ya, menuduh demonstrasi itu didanai oleh asing, menuduh demonstrasi itu didanai oleh koruptor, atau menuduh media-media tertentu. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ke Mas Usman, karena tadi komunikasinya kurang baik, jadi kita mau penegasan. Jadi maksudnya kalau tadi Mas Usman adalah berarti yang dikatakan bahwa seperti apa, bahwa tadi ketika misalnya boleh dikritik, tapi kemudian satu sisi ada sisi yang mempertanyakan begitu ya, jika ada yang mengkritik. Nah, kalau dari Mas Usman sendiri pandangannya seperti apa, nanti kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden dalam pidato negara sidang tahunan MPR juga mengatakan selama awal tahun 2025 pemerintahannya sudah berhasil mengamankan anggaran negara hingga 300 triliun rupiah yang selama ini rawan diselewengkan. Anggaran sebesar itu sebelumnya diakui digunakan untuk bancakan oknum pejabat yang rawan dikorupsi. Sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita. Hal lainnya, Presiden mengatakan tindakan korupsi sudah sangat memprihatinkan, perilaku korupsi sudah masuk ke hampir seluruh tingkatan eselon pejabat negara. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Melanjutkan tadi pernyataan Mas Usman yang sempat terhenti karena sambungannya kurang baik. Jadi melanjutkan lagi, apa jadi catatan-catatan dari pidato kenegaraan Pak Prabowo di sidang tahunan MPR, Mas Usman? Ya, 3 hal aja. Yang pertama, kira-kira proyeksi ke depan untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Presiden itu bagaimana? Yang kedua, soal korupsi di sektor BUMN, BUMD, atau di dalam kementerian dan birokrasi. Kira-kira apa yang mesti dilakukan dan apa yang sudah dilakukan? Kalau 300 triliun tadi itu kan lebih kepada sumber-sumber yang biasanya disalahgunakan. Yang sudah disalahgunakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang dilakukan oleh Presiden misalnya untuk mengoptimalkan peranan KPK atau peranan Kejaksaan Agung. Yang ketiga adalah soal hak asasi manusia. Soal hak asasi manusia sayangnya kurang mendapat perhatian di dalam pidato Presiden hari ini. Bahkan untuk pelanggaran HAM masa lalu sama sekali tidak ada satu kata pun. Padahal ada banyak urgensi yang sangat jelas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Misalnya rencana penulisan ulang sejarah dari Kementerian Kebudayaan itu dipandang banyak menyangkal pelanggaran HAM berat di masa lalu. Yang kedua, ada wacana untuk menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Padahal di dalam TAP MPR nomor 11 misalnya agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa kepresidenan masa lalu itu juga belum selesai. Belum lagi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kalau itu tidak diselesaikan, saya kira akan terus berulang. Berulang itu bukan hanya terhadap warga masyarakat biasa, tetapi juga terhadap anggota TNI sendiri, anggota polisi sendiri. Yang terakhir adalah kasus Prada Luki. Itu adalah kasus yang menunjukkan betapa keberulangan kekerasan, keberulangan pelanggaran HAM itu terjadi karena kita tidak pernah memecahkan problem pelanggaran HAM di masa lalu dengan cara-cara yang adil. Gitu. Jadi ditambah lagi, saya kira kalau kita lihat fakta dalam paruh pertama tahun ini, Amnesty International mencatat setidaknya 104 aktivis
mengalami intimidasi, Oke. kriminalisasi. Tapi dan kalau serangan tadi disebutkan lainnya. dalam Tambah- pidato bahwa dunia ini memuji, mengakui demokrasi kita, Mas Usman? Nah, itu kan klaim ya, seperti diberitakan oleh media massa hari ini juga, nada dari pernyataan presiden kan tidak eksplisit siapa yang dimaksud misalnya. Apakah presiden dari negara yang demokratis, atau apakah itu hasil riset dunia, misalnya lembaga-lembaga indeks demokrasi. Sebab lembaga indeks demokrasi seperti Fidem Institute yang berbasis di Swedia, itu menggolongkan Indonesia tidak lagi sebagai negara demokrasi Oke. elektoral, melainkan negara autokrasi elektoral. Tentu ini adalah hasil dari penilaian panjang jauh sebelum pemerintahan Prabowo ada, yaitu di masa pemerintahan Jokowi, di mana institusi-institusi demokrasi itu oke, mengalami oke. pelemahan. Oke, nah balik lagi ke PDIP. Kalau misalnya tadi kan PDIP mempertanyakan sebenarnya bagian-bagian mana ketika pertumbuhan atau misalnya angka pengangguran turun. Tapi kan tadi Pak Prabowo juga dalam pidato tadi menyatakan bahwa kita sudah berhasil loh mengamankan 300 triliun rupiah yang selama ini rawan akan bancakan untuk dikorupsi begitu. Ya, 300 triliun itu efisiensi, Oke. penghematan yang selama ini dipandang atau dinilai sebagai sumber-sumber kebocoran ataupun juga perilaku yang inefisien. Tetapi kan kalau kita menyimak beberapa kali rapat ya, misalnya antara Menteri Keuangan dengan Komisi 11 misalnya, kan kita juga di situ berkembang juga pertanyaan. Kabarnya ini efisiensi, tetapi dalam rancangan anggaran menuju 2026 itu semacam yang terjadi adalah pergeseran, penajaman, bahkan beberapa direktorat jenderal itu meminta anggaran yang lebih. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan utang kita? Setelah efisiensi, apakah utang kita turun ataukah mengalami peningkatan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita Itu tidak misalnya dibuka utangnya ya, itu? misalnya kita bicara soal MBG. Oke. Tentu MBG ini dikaitkan dengan upaya untuk membangun, meningkatkan kualitas manusia lewat anak-anak didik kita. Tetapi dalam banyak kasus kita melihat bahwa ada banyak persoalan di sana misalnya. Misalnya keracunan secara massal, Oke. ya distribusi yang agak terlambat, dan sejauh mana MBG ini memberdayakan produsen-produsen, petani, peternak, dan nelayan. Bagaimana memanfaatkan ya produktivitas dari para petani ya menggunakan beras mereka atau hortikultura mereka. Jadi sejauh mana implikasi ekonomi bagi kelompok-kelompok marginal Dan kita itu ini. menurut PDI Ini kan juga Perjuangan- harus betul-betul bisa ditampilkan dalam bentuk data-data. Oke, artinya- Belum lagi kalau kita tadi Artinya presiden di sini Bang Ansy ketika misalnya PDI Perjuangan sendiri berarti melihat bahwa rasanya kok kayaknya belum menyentuh banget ya ke masyarakat begitu. Dengan tadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden begitu. Ya, Pak Presiden menyampaikan hal-hal itu dalam bentuk pidato secara verbal. Oke. Nah, tentu kami juga ingin melihat data-data yang valid, data-data yang akurat, sehingga kemudian itu bisa kemudian di-challenge dan dibuktikan secara lebih lanjut. Nah, Presiden juga menyampaikan bahwa punya target untuk mengurangi angka pengangguran, kalau tidak salah, sampai 0%. Oke. Nah, ini kita ingin tahu caranya seperti apa, step dan timingnya bagaimana. Dan ada beberapa hal penting yang kelihatannya luput dari apa yang disampaikan dalam pidato ini. Misalnya dalam konteks global, ya, bagaimana kebijakan pemerintah kita terhadap peningkatan nilai tarif impor. Bagaimana juga terhadap proteksionisme, ya, kondisi perang dagang dan seterusnya. Dan juga bagaimana mensinkronisasikan agenda pembangunan nasional dengan pemerintah-pemerintah daerah ini. Nah, hari ini ketika efisiensi transfer daerah juga semakin berkurang, tentu itu memunculkan Oke. berbagai Kita tanyain dampak kalau gitu ya, negatif. langsung ke Pak Nah, Wihadi. ini perlu kita membutuhkan Jawabannya. penjelasan-penjelasan yang Silakan, Pak Wihadi. lebih jelas. Silakan Pak Wiyadi. Iya, jadi begini, kalau apa yang dipertanyakan itu sebenarnya secara jelas bisa kita satu persatu kita jawab dan satu persatu juga bisa kita lihat. Pertama mengenai masalah MBG. Kalau kita melihat MBG ini kan baru berjalan sekitar 6 bulan. Dan kita melihat di sini, tadi disampaikan ada sudah 5.000 SPPG. Artinya dengan 5.000 SPPG itu sudah ada 20 juta penerimaan manfaat. Nah tentunya kalau 20 juta penerimaan manfaat itu bukannya tidak mungkin bahwa yang namanya memang yang namanya berasnya juga pasti beras dari Indonesia dan kemudian juga sayurnya, dagingnya semuanya juga itu adalah hasil daripada
peternak Indonesia dan juga petani Indonesia. Jadi kalau itu dipertanyakan, saya kira ini mesti harus sama-sama kita coba dilihat dulu. Makanya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat dari sini, dari awal yang mungkin masih 4,8 menjadi 5,12, karena kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu berjalan memang tidak di depan mata, tetapi berjalan adalah memang berjalan sesuai dengan apa yang ada di daerah dengan situasi ekonomi itu. Jadi kalau kita melihat dengan MBQ ini kan sasarannya lebih banyak kepada daerah-daerah, karena kita melihat bahwa gizi anak-anak desa ini kan masih perlu kita bantu di situ. Jadi ini adalah suatu hal yang memang harus kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang menentukan angka pengangguran tetap bahwa menjadi perhatian kita semuanya. Dan ini adalah kalau kita melihat satu SPBG itu akan membutuhkan 50 tenaga kerja. Nah, kalau sekarang dengan satu SPBG, satu unit SPBG itu 50 tenaga kerja, kita bisa kalikan dengan 50 tenaga kerja itu dengan berapa SPBG yang ada. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang membuat optimisme bahwa program-program Pak Prabowo itu adalah program-program yang untuk kebutuhan rakyat. Kalau kita melihat efisiensi yang diharapkan itu kan kita harus lihat bahwa efisiensi yang dari awal memang tidak semata-mata bahwa efisiensi itu adalah tidak istilahnya anggarannya itu dipotong, bukan, tetapi adalah memang pengalokasian. Kita melihat bahwa nah ini ingin ditanyakan juga Pak Wiyadi kepada PDIP, sebenarnya alokasinya ini yang kemana begitu? Nah, kalau kita melihat begini, pertama kali bahwa yang namanya 2020 APBN 2025 itu kan dibahas di tahun 2024. Pembahasan 2024, nomenklatur kementerian itu tidak berubah pada saat 2025. Tentunya kementerian-kementerian baru memerlukan anggaran-anggaran lagi. Dan ini perlunya ada alokasi ke anggaran itu. Kemudian kalau kita lihat program-program unggulan Pak Prabowo itu ada memerlukan penambahan untuk program-program itu. Kalau kita melihat bagaimana yang namanya sekolah rakyat, kita melihat bahwa sekolah rakyat itu adalah bagaimana kita membuat sekolah rakyat 100 sekolah rakyat. Itu adalah untuk anak-anak yang kurang mampu, yang mereka tidak bisa bersekolah, yang mereka akan menjadi sekolah dan mereka dengan asrama. Ini kan membutuhkan anggaran juga. Kemudian dengan koperasi Merah Putih. Nah, hal-hal seperti ini memang ekonomi yang disasar oleh Pak Prabowo dalam 2025, program-programnya adalah program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan disinilah kita melihatnya bahwa pertumbuhan itu akan berjalan, memang tidak melihat bahwa seakan-akan kemudian seperti industrialisasi. Kalau industri manufacture memang pertumbuhan langsung akan tinggi dan tenaga kerja juga akan tinggi. Tetapi kita melihat bahwa ini starting awal yang memang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dalam hal memberikan suatu perubahan ekonomi ke depannya. Jadi inilah hal-hal beberapa. Tapi terakhir Pak Wihadi, kemudian realistis nggak tadi ingin 0% ya Pak ya tadi ya untuk angka pengangguran begitu? Yang ini nggak main 0% Pak Wihadi? Iya, ini kan menjadi suatu tujuan Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo tujuannya adalah bagaimana angka pengangguran di 0%, artinya bahwa lapangan kerja di Indonesia ini kalau kita melihat pada saat ini mungkin dengan masa pengangguran dan kalau kita melihat dengan hilirisasinya Pak Prabowo, industrialisasinya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ini menumbuhkan adanya tenaga kerja. Dan kalau kita lihat di sini, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa sumber alam dikuasai oleh negara. Artinya bahwa negara lah yang akan mengelola sumber alam itu dan ini adalah membutuhkan tenaga kerja yang akan datang. Dan tenaga kerja itu akan tercipta. Oke, Pak Wiyadi singkat aja Bang. Oke, terima kasih. Singkat satu lagi ya, tadi Pak Prabowo secara khusus itu meng-highlight, memberikan stressing soal korupsi dan kebocoran yang beliau pakai istilah terminologi itu serakanomics. Kan seperti itu. Dan beliau mengatakan bahwa akan secara tuntas memerangi yang namanya pertambangan ilegal dan seterusnya. Tentu kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar pidato ataupun lip service, kita ingin melihat dalam implementasi secara nyatanya. Bagaimana betul-betul Pak Prabowo ini memimpin upaya untuk pemberantasan korupsi dan kemudian memerangi yang namanya serakanomics itu. PD Perjuangan tentu akan bersikap proporsional ketika betul-betul on the right track, kebijakan-kebijakan dan program ini kami akan dukung. Tetapi jika tidak, tentu kami dengan kritisisme, dengan penalaran dan data dan berbagai hal akan kami kritisi. Oke, Bang Asi terima kasih, Pak Wiyadi terima kasih, sebelumnya ada Mas Usman terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Pak Wiyadi. Setelah ini